Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Elma Karita Lestari Damanik dengan NIM A17222016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhajabuan adat Batak Simalungun. Pernikahan adat Batak Simalungun adalah salah satu upacara adat yang dilaksanakan dalam suku Batak Simalungun. Prosesi dalam pernikahan adat Batak Simalungun terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan pernikahan, yang kedua upacara pernikahan, dan yang ketiga tahap pasca pernikahan. Tahapan persiapan pernikahan terdiri dari kegiatan mangaresika. Mangaresika adalah tahap awal dalam persiapan pernikahan. Biasanya disebut juga dengan masa peminangan. Pihak calon mempelai laki-laki dengan keluarga mendatangi calon mempelai perempuan ke rumahnya. Biasanya mereka membawa cincin, emas, dan kain khas suku Batak Simalungun. Kedua, marhori-hori dinding. Tahap ini adalah tahap pembicaraan antara keluarga mempelai laki-laki dengan perempuan mengenai tanggal pernikahan, sinamo, dan tempat pelaksanaan. Yang ketiga, marhusip. Marhusip adalah merbisik atau keputusan yang akan dihasilkan di tahap selanjutnya sudah ditentukan sekarang. Marhusip kelanjutan dari marhori-hori dinding. Umumnya dilakukan 3 bulan sebelum hari H. Marhusip lebih banyak dihadiri dengan kerabat. Keempat, pudun sauta. Pudun sauta adalah pihak kerabat pria tanpa hula-hula, mengantarkan wadah sumpit berisi nasi dan lauk pauknya, yang diterima oleh pihak parburu, dan setelah makan bersama, dilanjutkan dengan pembagian jambar juhud atau daging pada anggota kerabat yang terdiri dari kerabat marga ibu atau hula-hula, kedua kerabat marga ayah, dongan tubuh, anggota marga menantu, boru, pengetuai, orang-orang tua atau pariban. Diakhiri dengan kegiatan pudun sauta, maka pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu martupul dan parmasu-masu. Kelima, martupul. Martupul ialah sebuah acara perjanjian pernikahan di gereja, di mana calon mempelai harus membacakan janji akan menikah, menandatangani surat perjanjian, dan sekaligus sebagai pengumuman kepada jemaat gereja kalau ada yang mau diprotes. Keenam, Martonggo Raja. Martonggo Raja adalah suatu kegiatan pesta atau acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pesta atau acara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta acara yang bersifat teknis dan non-teknis. Setelah tahap pertama selesai, maka akan dilaksanakan tahap menjalu pasu-pasu perbagason atau pemberkatan pernikahan. Pengesahan pernikahan kedua mempelai menurut tata gereja atau pemberkatan pernikahan oleh penjabat gereja. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua mempelai sudah sah sebagai suami istri menurut gereja. Setelah selesai seluruh acara pamasu-masuon, kedua belah pihak yang turut serta dalam acara pamasu-masuon maupun yang tidak pergi menuju tempat kediaman orang tua atau kerabat orang tua wanita untuk mengadakan pesta unjuk. Pesta unjuk oleh kerabat pria disebut pesta mengaluk permain. Setelah tahap pemasu-masuan perbagosan selesai, selanjutnya ialah tahap prosesi pasca pernikahan. Yang pertama, pesta unjuk, suatu acara perayaan yang bersifat sukacita atau atas pernikahan putra dan putri. Ciri pesta sukacita ialah berbagi jambar. Jambar yang bagikan untuk kerabat parburu adalah jambar juhud, daging, dan jambar uang tuhor niburu dibagi menurut peraturan. Yang kedua, jambar yang dibagi-bagikan bagi kerabat parana adalah deke dan ulos yang dibagi menurut peraturan. Pesta unjuk ini diakhiri dengan membawa pulang pengantin ke rumah parana. Yang kedua, mengihut di ampang, yaitu mempelai wanita dibawa ke tempat mempelai pria dengan mengiringi jual berisi makanan bertutup ulos yang disediakan oleh pihak kerabat pria. Kedua, mengihut di ampang, yaitu mempelai wanita dibawa ke tempat mempelai pria dengan mengiringi jual berisi makanan bertutup ulos yang disediakan oleh pihak kerabat pria. Ketiga, ditaruhon jual. Jika pesta pernikahan dilakukan di rumah mempelai pria, maka mempelai wanita diperbolehkan pulang ke tempat orang tuanya. Dalam hal ini, peranak wajib memberikan upah menaruh atau upah mengantar, dalam dialek jual upah menaruh tidak dikenal. Keempat, daulat ngisi panganon. Setibanya pengantin wanita beserta rombongan di rumah pengantin pria, maka diadakanlah acara makan bersama dengan seluruh undangan yang masih berkenan ikut ke rumah pengantin pria. Kedua, makanan yang dimakan adalah makanan yang dibawa oleh pihak parburu.
kelima Paula Unea. Setelah 1, 3, 5, atau 7 hari, si wanita tinggal bersama dengan suaminya, maka para anak minimum pengantin pria bersama istrinya pergi ke rumah mertuanya untuk menyatakan terima kasih atas berjalannya acara pernikahan dengan baik, terutama keadaan baik pengantin wanita pada masa gadisnya. Acara ini lebih bersifat aspek hukum berkaitan dengan kesucian wanita sampai ia masuk di dalam pernikahan. Setelah selesai acara Paula Unea, para anak kembali ke kampung halamannya atau rumahnya dan selanjutnya memulai hidup baru. Keenam, Manjahea. Setelah beberapa lama, pengantin pria dan wanita menjalani hidup berumah tangga. Kalau pria tersebut bukan anak bungsu, maka ia akan dipajai, yaitu dipisah rumah atau tempat tinggal dan mata pencariannya. Dan yang terakhir adalah manikir tangga. Beberapa lama setelah pengantin pria dan wanita berumah tangga, terutama setelah berdiri sendiri, rumah dan mata pencariannya telah dipisah dari orang tua si lelaki, maka datanglah berkunjung Parboru kepada para anak dengan maksud manikir tangga. Yang dimaksud dengan tangga di sini adalah rumah tangga pengantin baru. Dalam kunjungan ini, Parboru juga membawa makanan, nasi dan lauk pauk, dekes tiu-tiu dan dekes mundur-mundur. Dengan selesainya kunjungan manikir tangga ini, maka selesailah rangkaian pernikahan adat Nago. Melalui serangkaian adat yang begitu banyak, kita diingatkan selalu untuk tidak melupakan adat dan tradisi dari suku mana kita berasal. Karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, maka tradisi tersebut perlahan-lahan akan punah. Sekian, terima kasih.